Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Francisca Lia Rusiana dari kelas manajemen 7C. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait pengelolaan bisnis internasional atau International Business Management untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis internasional. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pengelolaan bisnis internasional menjadi sesuatu hal yang sangat penting apabila perusahaan ingin unggul dalam kompetisi global. Dengan pengelolaan yang baik akan menyebabkan keunggulan perusahaan. Pengelolaan bisnis internasional ini dimulai dari analisis pasar luar negeri, lalu dilanjutkan dengan menetapkan strategi untuk memasuki pasar luar negeri. Setelah hal itu dilakukan, barulah perusahaan menentukan aktivitas yang akan dilakukan untuk masuk ke pasar global. Pengelolaan bisnis internasional yang pertama yaitu dengan melakukan analisis pasar luar negeri. Analisis pasar luar negeri merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan yang ingin berkecimpung dalam kegiatan bisnis internasional. Analisis pasar ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu penyaringan pasar, yang merupakan metode analisis dan penilaian pasar yang memungkinkan manajemen dalam mengidentifikasi pasar. Yang kedua yaitu riset pasar, kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan pasar. Dan yang ketiga yaitu pemindaian lingkungan, mengamati perubahan kekuatan-kekuatan lingkungan yang akan mempengaruhi eksistensi perusahaan. Pengelolaan bisnis internasional yang kedua yaitu dengan menetapkan strategi untuk memasuki pasar luar negeri. Strategi yang pertama yaitu ekspor-impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual produk yang dibuat di negara sendiri untuk dijual ke negara-negara yang lain. Sedangkan impor merupakan membeli produk-produk yang dibuat di negara-negara lain untuk digunakan atau dijual di negara sendiri. Dalam ekspor-impor ada dua jenis produk yang diperdagangkan, yaitu barang dan jasa. Perbedaan antara barang dan jasa terletak pada tangible dan intangible sebuah produk atau nyata tidaknya sebuah produk. Strategi untuk memasuki pasar luar negeri yang kedua yaitu dengan melakukan investasi internasional yang merupakan modal yang dipasok oleh penduduk suatu negara ke penduduk negara yang lainnya. Ada dua macam kategori dari investasi internasional ini. Yang pertama yaitu foreign direct investment atau penanaman modal asing langsung, yang merupakan investasi yang dilakukan untuk tujuan secara aktif mengendalikan kekayaan, aset, atau perusahaan-perusahaan yang terdapat di negara-negara tujuan. Kategori yang kedua yaitu portfolio investment atau investasi portofolio, yang merupakan pembelian aset-aset keuangan asing berupa saham, obligasi, sertifikat deposito yang digunakan untuk tujuan di luar pengendalian. Ada beberapa bentuk lain dari perdagangan internasional. Yang pertama yaitu lisensi, yang kedua franchise atau waralaba, yang ketiga kontrak manajemen, yang keempat concrete project, yang kelima patungan atau joint ventures. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu bentuk lain dari perdagangan internasional ini. Yang pertama yaitu lisensi, yang merupakan kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya berupa paten, merek dagang, nama merek, hak cipta, atau rahasia dagang kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Contoh dari lisensi itu sendiri yaitu ada perusahaan Coca-Cola dan juga perusahaan Aqua. Untuk selanjutnya ada franchise atau waralaba, yang merupakan suatu bentuk khusus lisensi terjadi apabila suatu perusahaan di suatu negara atau pemberi waralaba memberikan wewenang kepada suatu perusahaan di negara kedua atau pemegang waralaba untuk menggunakan sistem pengoperasiannya dan juga nama merek dagang dan logo dengan mendapatkan pembayaran royalti. Untuk contoh dari franchise itu sendiri ada McDonald's, Pizza Hut, dan juga Burger King. Selanjutnya ada kontrak manajemen, yang merupakan kesepakatan di mana suatu perusahaan di suatu negara setuju untuk mengoperasikan fasilitas atau pemberian jasa
manajemen lainnya kepada perusahaan di negara lain dengan mendapatkan imbalan yang telah disepakati. Selanjutnya ada turnkey project, yang mana merupakan perjanjian kontrak di mana suatu perusahaan menyetujui untuk mengerjakan desain keseluruhan, mengerjakan konstruksi, dan membangun fasilitas yang kemudian diserahkan kepada pembeli apabila sudah siap untuk dioperasikan. Dan yang terakhir ada patungan atau joint ventures, yang mana merupakan perjanjian antara dua atau lebih perusahaan untuk bekerja sama dan membangun kepemilikan bersama yang terpisah dari perusahaan induknya. Pengelolaan bisnis internasional yang ketiga yaitu lisensi internasional, yang mana merupakan pemberian beberapa hak intangible right kepada perusahaan asing yang meliputi pemberian hak untuk memproses hak paten, program, merek, hak cipta, atau keahlian. Ada beberapa keuntungan dan juga kerugian dari perusahaan melakukan lisensi. Keuntungan ketika perusahaan melakukan lisensi, yang pertama yaitu pemberi lisensi menerima tambahan keuntungan dibanding hanya terpaku pada suatu proses atau metode di dalam negeri. Yang kedua yaitu dapat memperluas siklus hidup produk perusahaan. Yang ketiga, pemberi lisensi mengalami peningkatan penjualan atas pergantian suku cadang di luar negeri. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu penerima lisensi akan mendapatkan hak memproses dan teknologi sehingga mengurangi biaya riset dan pengembangan. Sedangkan beberapa kerugian yang mungkin terjadi akibat penerapan lisensi adalah yang pertama yaitu penerima lisensi dapat menjadi pesaing dagang. Yang kedua yaitu penjualan barang atas merek tidak terkontrol dengan baik. Yang ketiga, banyak terdapat barang palsu. Dan yang keempat, mutu produk yang dihasilkan penerima lisensi buruk. Pengelolaan bisnis internasional yang keempat atau yang terakhir adalah waralaba internasional, yang merupakan cara yang strategis untuk mengurangi ketergantungan pada permintaan domestik dan tumbuh baru pusat pendapatan dan laba masa depan di seluruh dunia. Demikian pembahasan mengenai pengelolaan bisnis internasional dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.